Sini, di sini. Semester genap tahun 2024. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Sarah Barasati dari Departemen Kekaryaan dan Prestasi dan KMFA UGM yang hari ini bakal membersamai teman-teman semuanya. Pada kesempatan tutorial UTS kali ini, kita akan membahas mata kuliah kromatografi yang akan dipandu oleh Kak Anya. Baiklah, karena sudah memasuki pukul 11.00, sebelum masuk pada acara inti, mari kita buka tutorial UTS dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilakan. Tidak kata cukup untuk berdoa. Baiklah, sebelum memasuki ke sesi materi, saya izin untuk menyampaikan tata tertib untuk tutor UTS pada hari ini. Yang pertama, bagi yang berhalangan hadir namun tidak melakukan konfirmasi, maka akan diberlakukan sistem blacklist. Yang kedua, serta wajib datang maksimal 15 menit sebelum acara dimulai. Apabila terlambat, tidak diizinkan untuk memasuki ruangan agar tidak mengganggu jalannya acara. Yang ketiga, peserta diharapkan menyimak tembak dengan baik dan juga tenang. Yang keempat, peserta dilarang membuat kegaduhan agar tidak mengganggu jalannya acara. Serta yang kelima, bagi peserta yang ingin bertanya dapat langsung mengangkat tangan pada saat sesi tutor berlangsung. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita masuk ke sesi penyampaian materi. Pada Kak Anya, kami silakan. Pakai yang mana? Aduh, bener kan? Oke, teman-teman selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, namaku Anya, aku dari kelas B21, jadi aku masih semester 6. Jadi kalau nanti semisal ada salah waktu menyampaikan materi, mohon dimaafkan, tapi nanti pasti akan aku follow up untuk revisinya, gitu. Itu sih, jadi yaudah kita mulai aja, aku malu. Oke, jadi ini kan kalian kan kromatografi. Nah, buat yang angkatan kalian itu UTS-nya itu materinya yang kromatografi kolom, terus planar sama HPLC kan. Nah, buat soalnya itu kan kalian dosennya Bu Eka sama Bu Siti Nurul. Nah, kalau yang Bu Eka itu yang waktu angkatanku soalnya itu esai, terus bukan tipe soal yang teori gitu loh, kayak menanyakan apa itu kromatografi kolom, itu enggak, tapi lebih ke kasus gitu. Jadi kalian nanti pahami buat PPT-nya Bu Eka, karena walaupun yang ditanyain bukan exact dari PPT-nya, kalian nggak bisa jawab kalau kalian nggak paham gitu. Jadi jangan cuman asal diapalin aja gitu. Terus kalau yang buat Bu Siti, katanya sih nggak sesusah yang Bu Eka, tapi ini testimoni dari temanku yang IUP sih, karena aku waktu di reguler tuh nggak pernah dapat soal ujian Bu Siti gitu. Terus buat PPT-nya, sebenarnya ini PPT-nya tuh aku ngambil dari PPT-nya Bu Eka. Jadi kalian buka aja PPT kalian Bu Eka, kalau enggak kalian download dari IG aku yang di Klovenyak. Oh my god, aku shamelessly promotion, tapi dari situ. Karena PPT-nya Bu Eka tuh udah ringkes banget gitu loh. Kalau aku ngeringkes tuh aku takut aku melewatkan sesuatu hal yang penting, gitu aja sih. Oke, sebagai cuap-cuap pembukanya cukup. Jadi kita langsung lanjut aja. Nah, jadi buat UTS ini kita belajar buat ini yang kromatografi kolom, planar sama, nah yang di planar tuh juga dari setupnya tuh dari kolom planar ini. Jadi kalian nanti tolong dipahami untuk basic-basicnya gitu, untuk prinsip-prinsipnya tuh kayak gimana gitu. Nah, kromatografi sendiri itu intinya sebenarnya semua kromatografi itu intinya adalah pemisahan campuran menjadi komponennya berdasarkan distribusi komponennya dalam fase gerak dan fase diam gitu, berdasarkan perbedaan kepolarannya. Jadi sebenarnya basic semua kromato adalah itu. Nah, untuk pendahuluannya kita mau belajar dulu tentang adsorpsi versus partisi itu kayak gimana, terus setup planar versus kolom itu gimana, dan sistem yang fase normal dan reverse itu seperti apa. Nah, ini tuh berlaku gak cuman buat kolom doang, tapi juga untuk HPLC itu nanti juga ada gitu. Nah, pertama kita belajar dulu apa sih bedanya adsorpsi sama partisi. Jadi, kalau adsorpsi itu dia itu fase diamnya tuh padat. Fase diamnya padat, terus nanti dia dikasih fase gerak yang liquid gitu. Kalau partisi itu tuh fase
fase diamnya tuh cair, tapi dia tuh disalutin di fase di sebuah padatan gitu. Jadi padatan disalut sih, dilapisi sama sebuah liquid. Jadi nanti fase gerak kalian itu interaksinya tuh sama liquid, bukan sama padatan kalian gitu. Jadi kalian harus ingat prinsip like dissolve like. Jadi yang polar akan berinteraksi dengan polar dan yang kurang polar akan berinteraksi dengan non polar, seperti itu. Jadi nanti analit kalian tuh akan bereaksi sama fase yang mana, yang polar atau yang kurang polar, seperti itu. Nah, nanti pemisahannya itu terjadi tergantung polaritasnya. Senyawa kalian itu cenderung interaksinya tuh sama yang mana gitu. Jadi untuk adsorpsi intinya adalah ada fase gerak, nanti dia interaksi sama fase diam yang sifatnya padat. Nah, ini untuk yang liquid, fase diamnya tuh liquidnya itu karena padatan kalian itu dilapisi sama air, jadi nanti interaksinya itu sama liquid yang melapisi si padatan kalian, seperti itu untuk partisi. Jadi kalau kalian waktu praktikum kolom, kalian tuh pakainya partisi karena kalian kalian ngebasahi dulu kan buat si silikanya, padatan silikanya itu gitu. Nah, terus ini ada setup planar versus kolom. Jadi kalau planar itu tuh dia itu arah elusinya akan sebidang mengikuti arah gerak fase gerak. Tapi dia tuh nggak selalu geraknya itu. Ini kan gambarnya kan panahnya ke atas kan. Tapi dia tuh sebenarnya arahnya nggak selalu ke atas, tergantung nanti dia setupnya gimana aja. Tapi yang penting dia arahnya itu akan searah dengan gerakannya fase gerak. Gitu. Dia tuh nanti berdasarkan gaya kapilaritas. Nah, si kromatografi planar ini nanti dikembangin menjadi kromatografi lapis tipis gitu. Terus yang kalau kolom itu seperti yang kalian udah pelajari waktu praktikum, dia itu berdasarkan gaya gravitasi. Jadi elusinya tuh nanti ke bawah gini. Gitu. Oke, oh ya nanti kalau kalian ada yang mau ditanyain langsung angkat tangan aja, terus kalau aku ngomongnya tiba-tiba jadi cepet banget dibilangin ya, tolong. Hehe. Nah, terus habis itu ada normal versus reverse phase. Ini tuh nggak cuman berlaku di kromatografi lapis tipis, tapi juga ada di HPLC. Jadi kalau fase yang normal itu intinya adalah fase diamnya itu polar dan fase geraknya itu non polar. Kalau reverse nanti fase diamnya itu non polar dan fase geraknya itu yang sifatnya polar. Gitu. Nah, ini kan kalau misal kalian fase diamnya itu pakai silika kan polar kan. Nah, di bagian ini O-nya ini nanti bisa berinteraksi dengan air membentuk ikatan hidrogen dan pokoknya bisa membentuk ikatan gugus polar lainnya gitu loh. Nanti interaksinya di sini. Nah, terus kalau yang reverse phase itu nanti dia punya gugus yang non polar, biasanya sih C18. Nah, nanti dia yang berinteraksi sama analit gitu. Nah, di parameter kromatografi itu nanti kan kalian kan bisa menilai gitu kan, itu ada resolusi, selektivitas, sama efisiensi kolom. Terus masih ada juga sih nanti ada lagi yang belum ketulis di sini, nanti aja di belakang ada. Nah, yang si efisiensi kolom ini dipengaruhi sama eddy diffusion, longitudinal diffusion, dan juga non-equilibrium mass transfer. Nah, ini tuh yang parameter kromatografi ini juga nggak cuman ada di kromatografi kolom, tapi juga ada di HPLC. Gitu. Jadi nanti belajarnya sekalian dari sini aja. Nah, yang pertama resolusi. Resolusi itu kalian lihat dari bentuk peak-nya. Nah, karena resolusi itu dia kemampuan untuk memisahkan dua peak. Kalau dia peak-nya itu makin ramping, resolusinya tuh semakin bagus. Karena dia bisa misahin dua peak, nggak gabung gitu loh. Gitu. Jadi untuk resolusi seperti itu. Untuk rumusnya ini bisa diingat-ingat aja. Terus selanjutnya ada selektivitas. Jadi selektivitas itu kan kalian kromatografi itu kan pemisahan, otomatis analit kalian itu terdiri dari beberapa komponen, bisa 2 analit atau lebih. Nah, selektivitas itu gimana kromatografi kalian itu bisa membedakan komponen analit kalian yang campur-campur itu. Gitu, seperti ini. Jadi kromatografi yang bagus itu kalau kata Prof. Abdul, peak-nya kutilang, kurus tinggi langsing gitu. Nah, untuk rumusnya ini
Nah, jadi kalau ada analit yang apa itu, kalau kromatografi kalian tuh bisa ngebedain analit itu, jadi alfanya tuh nggak mungkin satu, karena dia bisa misahin analit dengan sempurna. Nah, terus ada efisiensi kolom. Jadi efisiensi kolom itu ditandai sama lebar peak. Kalau makin lebar itu tuh biasanya gak efisien. Itu. Nah, dia tuh efisiensi kolom tuh N kan. Rumusnya tuh panjang kolom dibagi HETP. HETP itu kayak tinggi ekivalen dengan plat teoretik. Jadi kayak mencapai kesetimbangannya itu gimana? Sebentar, ada nggak ya? Oh, jadi HETP itu dia itu bentar. Nah, HETP itu dia tuh butuh berapa panjang untuk mencapai satu kesetimbangan dalam plat. Jadi di plat kalian itu nanti kayak dia akan mencapai kesetimbangan dalam memisahkan analit kalian gitu. Jadi nanti kayak, jadi kan misal kayak kalian punya kolom panjangnya 10 cm, terus habis itu kalian punya HETP 10 mm. Jadi nanti tiap 10 mm dia itu udah mencapai kesetimbangan. Jadi 10 mm sudah setimbang, terus nanti dia 10 mm lagi setimbang lagi, kayak gitu. Konsepnya seperti itu. Nah, si HETP itu tadi dipengaruhi sama eddy diffusion, longitudinal molecular diffusion, dan mass transfer. Jadi kan itu nanti bakal tiga parameter itu tadi, tiga parameter ini bakalan mempengaruhi peak kalian tuh lebarnya kayak gimana gitu. Ya, yang pertama itu ada eddy diffusion. Jadi kan kalian kan ini yang ini tuh misalnya adalah fase diam kalian. Nah, fase diam kalian kalau misalnya ukurannya itu gede-gede atau ukurannya itu beda-beda, nanti tuh antara partikel fase diam kalian itu ada ruangan. Nah, ruangan ini kalau beda-beda, nanti fase gerak kalian itu juga jalurnya tuh beda gitu loh. Ada yang fase gerak kalian tuh bisa lewatinya tuh cepat, tapi ada yang lambat. Nah, kalau beda-beda ini nanti jadinya tuh jadi ada distribusi. Karena ada distribusi, peak kalian bakal melebar gitu. Jadi kalian itu harus mengusahakan biar partikel fase diam kalian itu ukurannya itu lebih kecil dan seragam. Jadi biar rongganya ini itu makin minimal dan nggak beda-beda gitu loh. Kalau misal ukurannya beda-beda kan, misal di sini tuh kayak kecil dan rapat semua gitu kan. Terus di sini tuh longgar. Nanti otomatis fase gerak kalian itu jalannya tuh bakalan beda. Jadi nanti bakalan ada distribusi gitu dan peak kalian akan melebar. Gitu untuk eddy diffusion. Jadi kalian harus mengusahakan supaya analit kalian tuh jalannya seragam dengan ukuran partikel dikecilin dan jadi packingnya tuh seragam biar rongganya itu nggak beda-beda. Terus ada longitudinal diffusion. Kalau misal nih kalian mengalirkan fase gerak kalian dengan cepat, nah analit kalian itu belum sempat berdifusi. Jadi itu kayak dia tuh mau berdifusi dulu kan dengan dengan antara fase gerak dan fase diamnya. Tapi dia itu udah keburu kealirin sama fase geraknya gitu loh. Jadi dia tuh belum sempat berdifusi, terus dia udah kebawa sama fase gerak kalian gitu. Transfernya udah cepat. Bener. Jadi seperti itu. Jadi nanti peak kalian itu jadinya lebar. Nah benar, jadi gading, sorry salah. Jadi longitudinal diffusion itu kalau dia itu fase geraknya lambat gitu. Jadi harusnya tuh kalian tuh pengennya ngalirin fase geraknya itu cepat biar analit kalian tuh nggak berdifusi. Sorry. Jadi kalian tuh pengennya analit kalian tuh nggak berdifusi gitu. Kalau semisal fase geraknya tuh dialirinnya cepat, nanti tuh malah ngaruhnya ke ini non equilibrium mass transfernya ini. Karena kan dia kan tadi kan di HETP itu kan dia pengen mencapai kesetimbangan kan. Nah, otomatis dia tuh butuh waktu untuk mencapai kesetimbangan tersebut. Kalau kalian ngalirin
ngalirin fase geraknya itu terlalu cepat, dia itu belum setimbang, tapi dia udah harus berpindah gitu loh. Dia masih pengen interaksi sama fase diam kalian misalnya. Terus kalian karena kalian nggak pengen berdifus, nggak pengen ada analit kalian tuh berdifusi, malah nanti itu tuh dia belum mencapai kesetimbangan gitu loh. Jadi dia non equilibrium mass transfernya itu malah jadi meningkat gitu. Jadi kalau semisal kalian mempercepat kecepatan fase gerak kalian, itu tuh emang difusi longitudinalnya itu menurun. Tapi nanti non equilibrium mass transfernya itu meningkat. Gitu. Bingung nggak? Karena aku tadi sempat salah. Apa kalian bingung? Oke, ulang. Jadi gini, kan kalian punya analit, kalian punya fase diam, dan kalian punya fase gerak. Nah, jadi kalau semisal nanti itu kalian itu mengalirkan fase geraknya itu lambat, nanti analit kalian itu bisa berdifusi di fase diam kalian. Gitu. Jadi kalian harus mengalirkan fase gerak kalian dengan cepat biar difusi longitudinalnya itu menurun. Sampai sini paham? Nah, tapi ada tapinya. Kalau kalian mengalirkan fase gerak terlalu cepat, nanti malah non equilibrium mass transfernya itu meningkat. Gitu. Karena kan analit kalian itu kan untuk memisahkan itu kan harus ada kesetimbangan kan. Nah, kalau terlalu cepat, dia itu pemisahannya belum mencapai kesetimbangan. Analit kalian tuh masih pengen interaksi loh sama fase diamnya, tapi malah karena fase geraknya itu terlalu cepat, nanti dia tuh udah keburu ketarik fase gerak kalian dan ke bawah gitu. Jadi kalian tuh harus nyari titik di mana tiga faktor ini tadi tuh ketemu gitu loh, nggak yang saling mempengaruhi satu sama lain gitu. Jadi kalian bisa mendapatkan hasil yang optimal gitu. Nah, sampai sini paham nggak antara tadi non equilibrium mass transfer sama difusi longitudinal tadi? Gitu. Udah, lanjut. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak buat pendahuluannya? Aman? Oke, kalau aman kita lanjut ke kromatografi kolom terbuka. Jadi nanti kita bakal belajar tentang komponennya tuh apa aja, terus habis itu elusi sama tentang pemisahannya. Nah, komponennya itu pertama pastinya ada kolomnya ya, kolomnya. Jadi nanti makin tinggi kolom, efisiensi pemisahannya tuh makin tinggi karena kan kesetimbangannya kan banyak toh. Nanti dia makin efisien gitu. Tapi kolom itu kan komersil ya, dijual. Jadi kayak susah nih, kayak kita mau bikin kolom sepanjang 1 meter gitu kan susah kan. Nah, nanti modifikasinya di mana? Di HETP-nya. Karena kalau HETP kan faktor yang bisa kita kontrol kan, bukan sesuatu yang komersil. Jadi nanti lebih ke modifikasi HETP aja buat biar kalian tuh mencapai efisiensi gitu. Terus habis itu ada fase diam. Fase diamnya itu bisa pakai silika, bisa pakai alumina. Kalian itu pilih yang ukurannya tuh punya luas permukaan besar. Kalau luas permukaannya besar berarti ukuran partikelnya itu kecil. Nah, nanti biar lebih efektif pemisahannya, nyambung sama yang tadi. Kalau misal ukurannya itu kecil, nanti kan kolomnya kan semakin padat kan, semakin pack. Jadi nanti dia itu nggak ada distribusi, maksudnya nggak ada fase gerak yang jalannya lebih cepat atau lebih lambat gitu. Jadi peak kalian nggak akan melebar. Terus habis itu fase gerak itu tuh tergantung fase diam sama analitnya. Nanti tuh ya tergantung kalian tuh mau misahin apa, nanti fase geraknya ngikut. Nah, packing kolom tuh ada yang dry pack atau fase diamnya itu kering, sama ada yang ini yang basah. Nah, untuk perbedaannya, kalau yang dry pack itu fase diamnya itu silikanya tuh dimasukin dalam keadaan kering. Gitu. Nanti tuh di dalam kolom kalian itu udah ada solvennya kan. Nah, nanti kalian masukin tuh silikanya, nanti silikanya bakal terdispersi di situ. Nah, kalau yang basah, yang wet ini nanti itu kalian itu di dalam kolomnya itu udah ada solvennya kan, udah ada pelarutnya.
Terus nanti fase diam kalian silika itu ditambahkan dalam keadaan udah basah duluan. Kayak yang di praktikum kalian juga sepertinya seperti ini kan. Gitu. Itu. Nah, terus habis itu untuk elusi, ini tuh juga sama kayak di HPLC, ada yang isokratik, ada yang gradien. Kalau isokratik itu nanti itu kamu pakai fase gerak yang sama dari awal sampai akhir. Kalau fase geraknya sama, otomatis nanti polaritasnya kan sama. Kalau polaritasnya sama, elution strength-nya tuh juga akan sama karena ya kalian pakai satu fase gerak yang sama kan. Itu. Terus habis itu ada gradien. Gradien itu ada dua, ada yang linear, ada yang step. Kalau yang linear itu sebenarnya ini ada di praktikum FKFK, tapi kalian belum praktikum FKFK ya. Jadi nanti tuh kalian tuh masukin nih, misal pakai asetonitril 100%. Udah kan? Nanti dialirin habis. Terus nanti kalian pakai asetonitril 90% yang campur air 10%, dialirin lagi, dibuka lagi keran bawahnya sampai habis, nanti diganti lagi pelarutnya. Jadi kayak dia nambahin, keluarin, kayak gitu terus. Nah, kalau yang step ini dia tuh kayak tiba-tiba diubah aja dengan rentang polaritas yang beda gitu. Kalau gradien yang linear tadi kan bertahap kan ya, dari yang 100% asetonitril, terus habis itu asetonitril 90% air 10% sampai nanti yang 100% air. Nah, kalau yang gradient step ini tiba-tiba diubah. Jadi misal dari yang kloroform terus tiba-tiba diganti jadi etanol. Itu kan kepolarannya kan beda jauh kan. Nah, kalau yang step itu akan seperti itu. Jadi tiba-tiba diubah. Nah, terus untuk pemisahannya itu tuh ada 5. Yang pertama tuh adsorpsi. Nah, sampelnya itu nempel di suatu permukaan. Kalau adsorpsi, kalau kalian ingat pelajarannya Prof di bio dulu, itu tuh cuman nempel doang, nggak sampai nyerap gitu. Terus habis itu yang kedua tuh ada partisi. Partisi itu sampelnya itu misah menurut distribusi dari satu fase ke fase lain gitu. Jadi nanti dia akan lebih terdistribusi kemana, ke cairan yang melapisi padatan kalian itu sebagai fase diam itu, atau terdistribusi ke fase gerak kalian gitu. Terus habis itu ada size exclusion. Nanti tuh tergantung aja sih, kalau ukurannya kecil nanti dia bisa masuk ke sini, terus kalau ukurannya besar dia akan lewat aja. Terus habis itu ada resin penukar ion, dia itu misal nih kalau di sini tuh fase diam kalian muatannya negatif, ya udah nanti berarti yang analit kalian yang sifatnya itu positif akan nempel di fase diam kalian, dan analit kalian yang sifatnya negatif akan turun aja gitu. Terus kalau afinitas itu tuh spesifik, ada afinitas tertentu antara analit kalian dengan fase diam atau fase geraknya gitu. Nah, buat yang tadi kan ada adsorption kan, itu tuh bisa pakai fase diam, alumina atau silika. Nah, alumina itu jenisnya tuh ada beberapa, ada yang asam, basa, sama netral. Kalau alumina asam, dia itu biasanya dipakai untuk misahin analit yang banyak gugus OH-nya. Karena kan acid kan, otomatis dia akan lebih bisa misahin dan berinteraksi sama analit yang sifatnya basa. Terus kalau basa, dia nanti berarti dia misahin yang bisa ngelepasin H+ atau yang sifatnya tuh asam. Terus kalau netral, ya dia bisa misahin yang analit yang terdiri dari campuran asam sama basa gitu. Terus size exclusion ya tadi kayak yang aku bilang tadi, partikel ukuran kecil tuh tergantung kayak kalian itu mau, bisa aja yang ukurannya kecil itu keluar belakangan, atau bisa ukurannya besar yang keluar belakangan. Itu nanti tergantung setup alatnya aja. Afinitas ikatan spesifik. Nah, allotropic series ini tuh kayaknya seingatku keluar deh waktu angkatanku. Seingatku ya. Jadi semangat. Jadi, kalau misal kalian punya kromatografi, terus kalian pakai fase diam silika. Nah, kalian itu pakai solvent yang sifatnya tuh lemah dulu atau yang non polar dulu. Jangan langsung pakai yang polar. Kalau kalian pakai fase gerak yang langsung polar, nanti tuh analit kalian bablas semua. Jadi kalian harus pakai dari yang sifatnya tuh non polar dulu. Nah, nanti sampel yang polar itu nanti dikeluarinnya tuh akhir-akhir, pakai solvent yang lebih kuat biar analit kalian tuh nggak bablas semua gitu loh. Kalau kalian langsung pakai polar semua,
kalau kalian di awal langsung pakai fase gerak yang polar, nanti analit kalian akan bablas dan hilang semua. Gitu. Nah, jadi di allotropic series ini tuh untuk silika. Silika itu jadi makin ke bawah itu makin polar. Gitu. Jadi misal nih, aku bandingin antara heksan sama metanol. Ya nanti lebih mudah mengelusi pakai metanol daripada heksan gitu. Jadi nanti kalian kalau misal pakai fase diam silika, kalian pakai heksan dulu, jangan pakai metanol dulu. Kalau kalian pakai metanol dulu, nanti analit kalian hilang semua, gitu. Nah, terus di sini tuh ada UV cut off-nya. UV cut off. Misal nih, kalian itu mau misahin kan? Kalian mau misahin, terus kalian tuh juga harus lihat di bagian UV cut off-nya. Kenapa? Karena UV cut off ini nanti bisa kayak mengganggu pembacaan gitu loh. Misal ya, kalian tuh misal kalian mau untuk mengelusi paracetamol. Kalian punya paracetamol nih, terus kalian mau elusi pakai kromatografi. Tapi kalian pakai ini solvennya aseton. Nah, di sini kan UV cut off-nya kan 330 kan. Terus habis itu paracetamol itu absorbansinya itu maksimal di sekitar lambda 250-an. Nah, kalian itu sebaiknya pakai lambda analit yang di atas 330. Gitu, karena takutnya nanti aseton kalian itu bisa mengganggu pembacaan dari si paracetamolnya gitu. Jadi kalian harus merhatiin tuh UV cut off-nya tuh gimana, karena takutnya malah nanti ganggu pembacaan gitu. Coba dipahami dulu untuk UV cut off. Jadi kalau kalian itu mau mengelusi paracetamol, kalian cari pelarut yang ada di range ini. Range-nya tuh di sini kayak 190, 195, 200. Ini kan di bawah absorbansinya paracetamol kan, otomatis nanti dia nggak akan ganggu pembacaannya si paracetamol. Tapi kalau aseton itu kan lebih tinggi kan daripada paracetamol, nanti bisa ganggu pembacaannya gitu. Jadi kalian pilih yang range-nya tuh di sini. Kalau misal kalian mau mengelusi paracetamol gitu. Sampai sini bingung nggak? Jadi intinya kalian pilih lambda pelarutnya itu yang lebih rendah dari lambda analit kalian, biar lambda pelarut kalian tuh nggak mengganggu pembacaan dari analit kalian. Tuh. Udah. Aman, kalau aman aku lanjut ya. Nah, udah untuk kolom kromatografi seperti itu aja. Dari kalian ada yang mau ditanyain dulu nggak terkait kromatografi kolom? Apakah ada yang masih dibingungin atau mungkin jelasinku terlalu cepat? Apakah aman? Oke, kalau aman kita next ke planar. Jadi kalau planar itu adalah awalnya tuh dari kromatografi kertas. Nah, itu tuh juga sama kayak tadi, ada yang fase normal sama ada yang reverse. Nah, pokoknya kalau fase normal itu fase diamnya itu yang sifatnya polar, terus fase geraknya itu yang sifatnya non polar. Kalau yang reverse itu nanti dia fase diamnya non polar dan fase geraknya akan lebih polar gitu. Kalau seingatku
tahun aku itu yang keluar buat TLC planar ini ada yang suruh ngitung RF. Jadi kalian jangan sampai salah waktu ngitung RF. Nah ngitung RF tuh mulai dari mana? Dari tengah-tengahnya ini kan kalian kan punya itu kan, punya kayak totolan gitu kan, ada lingkaran gitu. Nah kalian tuh ambil bagian tengah-tengahnya, terus kalian ukur sampai bagian tengah-tengahnya sini juga. Jadi ambil bagian tengah-tengahnya semua gitu. Jadi ini kan misal sampel kalian kan udah terelusi kan. Nah misal sampai sini, kan ada bentuknya kan lingkaran gitu kan. Nah nanti kalian dari lingkaran itu ambil bagian tengah-tengahnya. Nanti dibagi sama jarak ininya, jarak solvennya di plat kalian itu berapa gitu. Tahun lalu aku ingat banget ini keluar. Nah jadi kalau misal kromatografi kertas itu tuh bisa kualitatif sama kuantitatif. Kalau kualitatif itu dia biasanya itu yang dipakai adalah parameternya adalah RF-nya gitu. Terus kalau kuantitatif nanti itu kalau di TLC nanti itu kan kalian udah notol di plat ya. Nah nanti itu kalian di scan pakai densitometer. Nah nanti habis itu kalian bisa dapat AUC-nya gitu. Dari densitometer itu udah ada data AUC-nya. Nah itu nanti bisa dipakai untuk analisis kuantitatif seperti itu. Nah kromatografi kertas ini dikembangkan jadi TLC. Nah jadi pretreatmentnya kalian itu kalau semisal TLC kalian kan punya plat gitu kan, plat silika. Nah itu tuh kalian bisa bikin namanya concentrating zone. Jadi concentrating zone itu buat apa? Nanti tuh kalian ini notolin sampel kalian, karena kalau kalian itu volume totalannya terlalu banyak, nanti kan dia bisa bleber kan, dia nanti kayak melebar gitu. Nah solusinya apa? Kalian bikin concentrating zone di sini. Jadi kayak kalian notolin, misal kalian punya 30 mikro gitu kan, kalian totolin tiap 5 mikro gitu bisa di sini, di sini, di sini, di sini. Nah nanti kalian bisa dapat ini, bisa dapat hasilnya tuh lebih jelas gitu loh waktu dibaca, karena volumenya nggak terlalu kecil tapi dia nggak menyebabkan pelebaran seperti itu. Nanti kalau totalannya ini disatuin, nanti tuh konsentrasinya itu lebih tinggi gitu, jadi lebih kedeteksi. Karena kalau misal volumenya itu kurang, kadang konsentrasinya tuh nggak terdeteksi. Nah, buat sampel spotting dia tuh ada dua, manual sama otomatis. Kalau manual itu ada yang buat kualitatif, kalian pakai pipa kapiler kecil-kecil gitu kan. Jadi terserah sih kayak berapa mili, biasanya itu cuma dikira-kira kayak 2 cm ya atau berapa gitu. Terus kalau kuantitatifnya itu pakai mikropipet, jadi exact 1 mikroliter, 2 mikroliter gitu. Nah terus habis itu untuk milih pelarutnya, kalian perhatikan analit kalian itu cenderung larutnya tuh kemana. Terus kayak di TLC itu usahain spot kalian, totalan kalian itu kecil, karena kalau besar nanti itu bleber. Jadi dengan spot kecil analit kalian itu bisa larut di pelarut mana. Terus elusi. Nah kalau kalian mengelusi, kalian tuh jangan lupa kalau chambernya tuh harus dijenuhin dulu gitu, biar tekanannya tuh nggak berubah gitu. Terus habis itu pemilihan fase geraknya itu sama, pakai allotropic series yang kayak tadi udah kita pelajarin gitu. Terus untuk visualisasi spotnya itu bisa pakai fluorescence, pakai UV yang kayak udah kalian pelajarin di praktikum. Jadi kalau UV 254 itu kalau analitnya punya chromophore. Kalau UV 366 analitnya tuh punya chromophore dan rigid. Jadi buat senyawa-senyawa yang punya benzen kayak gitu-gitu biasanya bisa di UV 366. Terus bisa juga disemprot. Jadi kalau disemprot itu plat kalian itu nanti setelah ditotol bakal disemprot sama reagen. Nanti itu bisa kelihatan tuh buat spot-spotnya itu bakal kelihatan. Terus juga bisa identifikasi berdasarkan RF-nya gitu. Nah, kita masuk ke kuantitatif analisis pakai scanning densitometry. Nah, kromatografi itu tujuannya ada dua. Pertama, analisis, dan dua, preparatif. Kalau analisis itu sampel kalian tuh nggak dipakai lagi. Jadi ya udah kalian punya sampel, ditotolin ke plat kromato, terus habis itu udah dianalisis. Tapi kalau preparatif, nanti tuh kalian notol ke plat. Nah, terus habis itu dari plat itu tuh dikerok, jadi sampelnya tuh diambil, jadi jangan sampai rusak, karena kalian nanti bakal mengerok si itunya platnya, jadi nanti itu diambil lagi, beda sama kayak analisis. Nah
untuk scanning densitometry ini dia itu nanti kan kalian kan udah notol ke plat kan, terus nanti kan di densito nanti tuh kalian bisa dapat data bercak sama kuantifikasinya. Nah nanti kalau semisal bercaknya itu densitasnya makin tinggi, otomatis konsentrasinya tuh makin tinggi gitu. Jadi kalau buat scanning densitometry ini nanti kalian tuh biasanya pakai data AUC-nya gitu, AUC. Terus nanti kalian juga punya kurva baku kan, nanti kalian tinggal dimasukin aja terus kalian bisa dapat konsentrasinya gitu. Nah ini kalian itu kalau misal di densito kalian itu kan ini kan misal ya kalian kan udah mengelusi nih, kalian udah mengelusi plat KLT kalian. Nah biasanya itu kan yang tengah-tengahnya, oh kalian PCT-KVN itu nggak ada warnanya ya, tapi kalau misal senyawanya itu berwarna, biasanya itu bagian tengah-tengahnya tuh tebel gitu loh, makin keluar lingkarannya itu dia nanti makin tipis karena dia konsentrasinya itu menurun gitu. Jadi nanti bagian paling intensnya yang konsentrasinya pekat itu yang di tengah. Nah buat pemisahan di KLT ini sama sih kayak kalau misal analit kalian lebih cenderung berinteraksi sama fase diam, nanti dia akan keluarnya tuh di bawahan sini karena dia nggak ngikut fase geraknya gitu. Lanjut. Nah nih misal ya ini tuh hasil scanning densitometry yang ada di PPT ibunya. Jadi misal nih aku punya senyawa banyak kan, terus aku pakai plat KLT-nya itu silika yang sifatnya tuh polar. Silika kan polar kan, terus aku otomatis berarti pakai fase gerak yang sifatnya itu non polar. Nah kalau misal aku pakai fase gerak yang non polar, otomatis nanti senyawa yang sifatnya itu non polar akan cenderung berinteraksi sama si fase geraknya, otomatis nanti dia akan ke bawah sama fase geraknya. Makanya kalau senyawa yang non polar dengan fase gerak non polar munculnya bakalan di belakangan karena dia ngikut jalan sama fase geraknya gitu. Terus buat senyawa-senyawa yang sifatnya polar nanti dia akan muncul pertama di sini. Kenapa? Karena dia nggak mau gerak ngikut fase gerak. Jadi dia cenderung maunya interaksi ikatan sama fase diam, makanya muncul duluan di sini karena dia nggak mau jalan ikut fase gerak. Sementara senyawa-senyawa yang sifatnya non polar, ya udah aku nggak mau interaksi sama fase diamnya, aku mau ikut fase geraknya. Jadi dia jalan terus sampai di sini. Jadi dia akan ikut sifat non polar fase geraknya, gitu. Paham nggak kalian baca densitonya ini? Ada yang masih bingung? Paham? Oke, kalau paham aku lanjutin. Nah, ini jadi kalau di KLT itu tuh ada yang namanya tailing sama fronting. Nah, apa sih bedanya tailing sama fronting? Jadi kalau misal tailing itu tuh, kita lihat di sini aja kalian. Nah, ini kan tailing kan, kalian coba lihat ini. Ini kan di sini kan spotnya kan lebar banget kan, sementara di sini kayak tipis banget. Ini kan lebar, ini yang lebar banget, ini tipis banget. Nah, kalau tailing itu, dia itu berarti tuh di sini tuh, bentar. Jadi kalau tailing itu, dia itu ini makin jauh jaraknya, ini kan jaraknya kan jauh kan, yang paling tinggi ini, responnya paling tinggi ini, jaraknya kan jauh, distance-nya kan di sini kan, ini kan jauh kan berarti. Terus detektor responnya tuh paling tinggi. Nah sama dong kayak gambarnya ini, dia jaraknya jauh kan, dia jaraknya jauh dan respon detektornya tuh makin tinggi karena dia konsentrasinya ini kan kayak gede banget gitu kan. Otomatis nanti respon detektornya tuh makin tinggi kayak gitu. Jadi kalau tailing itu contohnya tuh kayak gini, jadi ada spot yang melebar di atas. Nah kenapa? Itu bisa jadi karena kalian itu pakai sampel yang terlalu banyak. Karena sampelnya terlalu banyak,
fase gerak kalian tuh kan nggak sebanyak itu kan, karena plat kalian tuh kan juga terbatas. Nah otomatis nanti ada bagian yang ini, yang ke bawah duluan dan ada bagian yang ketinggalan, makanya jadi tailing gitu. Terus habis itu juga ada interaksi antara analit kalian dengan si silikanya. Jadi interaksinya sama fase diamnya itu terlalu kuat gitu. Nah biar nggak terlalu kuat, kalian itu bisa nambahin trietilamin. Jadi trietilaminnya itu nanti kan sifatnya kan basa, SiOH, O-nya itu kan bisa ngelepasin H+. Nah nanti kalian tuh bisa basanya itu nanti berinteraksi sama fase diam kalian, jadi kompetitif gitu. Terus habis itu bisa juga karena kalian tidak mengaktifasi silika kalian. Jadi tuh kayak silikanya itu ada yang kena air lah, terus habis itu kuantitasnya beda lah, jadi kayak jadi nggak homogen gitu loh, gitu. Jadi pokoknya kalau si tailing itu nih, jadi intinya adalah dia itu yang di jaraknya jauh, dia tuh detektor responsnya tuh tinggi. Nih kan sama kan, ini kan jaraknya jauh, terus detektor responsnya ini kan tebel, konsentrasinya kan gede. Nah nanti detektor responsnya tuh akan tinggi gitu. Nih ya, kalau misal jarak migrasi dia itu besar, jarak migrasinya itu besar, jaraknya tuh panjang, dia itu terelusi lebih cepat. Kenapa? Ini tuh kalau misal fase diamnya silika loh ya, kalau fase diamnya polar. Kalau kalian misal pakai plat fase diam polar, terus habis itu kalian pakai fase gerak non polar. Nah kalau misal jarak migrasinya besar, itu tuh terelusi lebih cepat. Kenapa? Karena fase gerak kalian membawa analit kalian, jadi dia akan lebih cepat terelusi gitu. Karena dia ngikut fase geraknya yang sifatnya non polar. Kalau jarak migrasinya kecil, terelusi lebih lama. Kenapa? Karena dia pilih interaksi sama fase diamnya. Jadi nanti tuh dia terelusinya tuh lebih lama gitu. Terus habis itu kalau waktu retensinya lebih kecil, terelusi lebih cepat. Kenapa ya? Karena dia ngikut fase geraknya itu kan, makanya dia lebih cepat terelusi. Kalau waktu retensi lebih besar, terelusi lebih lama karena ya dia lebih pilih ketahan dan pilih interaksi sama si fase diamnya. Jadi kayak dia terelusinya lebih lama gitu. Ini sama kayak tadi, yang buat tailing jarak migrasinya lebih jauh kan. Ini kan jarak migrasinya kan jauh. Terus respon detektornya makin tinggi. Nah, otomatis grafiknya tuh melebar kayak gini. Gitu. Terus habis itu kalau yang fronting ini, yang respon detektornya lebih tinggi ini yang terelusi belakangan gitu. Nih, contohnya gambarnya ini. Nah, ini kan yang konsentrasinya tinggi, berarti kan dia detektor responsnya kan akan makin tinggi kan. Nah dia itu terelusinya belakangan, jaraknya kan deket kan ini nih, segini kan jaraknya kan deket dibandingkan yang di sini kan. Nah ini tuh dia karena dia terelusi belakangan, sementara yang apa itu namanya, yang sedikit ini dia terelusinya tuh lebih cepat gitu, karena detektor responsnya ini kan di sini kan tipis kan, di sini kan tipis. Terus dia otomatis konsentrasinya kan rendah. Kalau konsentrasinya rendah, detektor responsnya itu dia juga lebih rendah dan dia itu jaraknya kan lebih jauh kan dari ujung sini, dari mulainya ini, dan ini dia distance-nya lebih jauh. Udah bener gitu. Kalian bingung nggak sama bedanya fronting sama tailing? Paham? Gitu. Jadi kalau yang si fronting ini jarang terjadi. Jadi dia tuh ada bagian yang ke bawah fase gerak duluan dan ada bagian yang ketinggalan gitu. Yang ke bawah fase gerak duluan ya dia akan cepat terelusi, tapi ya dikit karena dia ke bawah duluan kan. Nah, yang ketinggalan ini jadinya terelusinya di sini. Terelusinya belakangan dan jadinya jadi terkonsentrasi di sini, makanya dia detektor responsnya jadi tinggi gitu. Bingung nggak antara bedanya tailing sama fronting?
Oke, kalau misal nggak bingung, akan aku lanjutin. Ini udah masuk HPLC nih. Sebelumnya dia mau ditanyain dulu nggak buat kolom sama planar TLC tadi? Ini habis ini udah selesai. Habis ini udah selesai. Habis HPLC udah. Oh my god. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oh cepet ya BTW. Aman? Kalau aman kita lanjut ke SPLC. Nah SPLC ini sebenarnya dikit karena aku lihat PPT SPLC kalian tuh masih mirip-mirip sama masih pendahuluan gitu loh, masih mirip-mirip sama yang di kolom sama planar gitu, belum yang kayak gimana karena agak beda sama PPT yang angkatanku. Yang PPT angkatanku tuh lebih banyak gitu kan, jadi kayak lebih kompleks. Tapi aku lihat PPT kalian tuh masih mirip gitu prinsipnya sama yang kolom gitu. Nah, buat instrumentasinya seperti ini, kan pasti udah tahu yang praktikum SPLC juga udah paham pasti. Jadi di sini ada solvennya kan, terus ada pumpnya yang mompa si solvennya itu, terus nanti masuk ke sini, nanti di sini ada sampel, terus masuk di kolomnya ini, fase diamnya itu ada di kolom, terus habis itu ada detektornya. Gitu, terus nanti akan di record dan muncul deh kromatogramnya. Nah, masih sama kayak kromato yang sebelumnya. Kalau yang di SPLC itu ada mobile phase dia atau fase gerak, dia tuh harus di degassing karena dia itu kan ada kayak kapilarnya gitu kan, dan itu tuh kayak kecil gitu loh. Kalau misal kalian fase geraknya itu enggak di degassing, nanti tuh takutnya ada gelembung-gelembung yang ngumpul di pompa atau di detektor, nanti tuh malah ganggu analisisnya dan bisa menyumbat gitu. Jadi buat mobile phase itu kalian harus di degassing dulu. Terus buat fase diamnya itu tuh kalau yang normal kalian pakai silika, kalau yang reverse kalian pakai C18. Nah, fase diam kalian itu ada di dalam kolom. Terus buat detektornya itu ada UV vis, ada PDA, sama ada MS. Kalau yang UV vis itu ya karena dia UV vis otomatis dia cuma bisa buat senyawa-senyawa yang punya chromophore aja, dan dia itu juga nggak bisa untuk yang konsentrasinya itu terlalu rendah gitu, karena sama kayak basic UV vis yang pernah kalian pelajarin di spektroaksesi gitu. Nah, buat parameter kromatografinya itu kan tadi kan kita di awal tadi kan udah bahas kan tentang selektivitas, terus habis itu ada resolusi juga, ada kolom efisiensi. Nah, tapi parameter kromatografi itu juga ada waktu retensi, terus habis itu lebar peak kalian gitu, sama ada ini selektivitas juga tadi udah ada. Nah, untuk di SPLC resolusinya itu ada rumus kayak gini. Jadi resolusi kalian itu ditentukan oleh efisiensi, terus habis itu retensi sama selektivitas. Nah, kalian itu bisa improve resolusi dari ngubah-ngubah di efisiensi, retensi, dan selektivitasnya. Nah, kalian bisa mengoptimalisasi persamaannya, yaitu pertama, kalau misal kalian mau mengoptimalisasi resolusi dari efisiensi. Nah, kalau yang dari efisiensi tadi itu bisa nurunin flow rate-nya, sama kayak yang udah aku bilang tadi. Kalau semisal kalian itu terlalu cepat mengalirkan fase gerak, nanti itu dia tuh belum mencapai kesetimbangan gitu loh. Jadi jangan terlalu cepat untuk flow rate-nya, makanya diturunin kan. Terus habis itu ukuran partikelnya juga dikecilkan. Nah, terus kalau semisal kalian mau ngubah dari retensinya, nah biar retensinya itu nggak terlalu lama atau nggak terlalu cepat, kalian tuh bisa ganti perbandingan fase geraknya tergantung dengan analit kalian itu sifatnya gimana. Terus untuk mengubah selektivitas, kalian itu bisa
ngubah dari fase gerak, terus bisa ganti temperatur dan juga bisa ganti fase diam. Tapi kalau ganti fase diam itu terlalu sulit karena itu kan udah di pack di kolom gitu kan, dan kolom itu kan komersil, jadi susah untuk mengganti fase diamnya gitu. Jadi untuk mengoptimalisasi resolusi itu bisa dari kalian improve dari efisiensinya, bisa kalian improve dari retensinya, dan bisa kalian improve dari selektivitasnya gitu. Udah selesai. Oh. Beneran paham nggak? Aku bingung loh kalian kalau nggak paham. Apakah ada yang mau tanyain dulu nggak? Kayak misal kan waktu angkatanku tuh kan nggak ada tutor kromato ya. Nah jadi kayak kita tuh mikirnya, oh kromato masih bisa dibaca sendiri. Terus sekarang kalian ada tutor kromato tuh kalian masih ada bingung di mana gitu. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Modelan soalnya tuh kalau Bu Eka tuh kasus. Jadi kayak misal nih, waktu angkatanku ibunya tuh punya gambar plat KLT gitu kan. Terus kalian tuh disuruh nentuin RF-nya tuh berapa, kayak gitu-gitu. Terus kayak misal kalian tuh dikasih pilihan fase geraknya gitu kan. Terus kayak itu kan kalau dari pilihan fase gerak kan kalian bisa nentuin kan dia tuh sifatnya non polar atau polar gitu. Nah nanti tuh kalian kira-kira pilih pakai fase gerak yang mana kayak gitu. Jadi kalau ibunya tuh lebih ke kasus-kasus gitu sih. Terus habis itu kalau misal kalian tuh punya senyawa apa, terus kalian buat misahin tuh kalian mau pakai yang kromato kayak gimana gitu. Itu yang aku inget sih. Tuh. Jadi bukan soal apalan gitu. Jadi lebih ke kasus, tapi kalian harus paham basicnya. Karena kalau nggak paham kalian bingung juga ngerjainnya gimana. Gak tahu, karena reguler dulu nggak diajarin fungsi rule. Ada lagi yang mau ditanyain? Cepet banget. Hah? Gak nyimpan guys, maaf ya, aku gak nyimpan soalnya Bu Eka. Tapi pokoknya soalnya itu adalah kasus. Kayak kasus gitu. Gak nyimpan. Selain soal Bu Eka, ada lagi nggak yang mau ditanyain terkait materinya dulu? Apalagi materinya Bu Eka kan cukup banyak ya teman-teman. Udah sih gitu aja sebenarnya. Gak tahu. Apa nih? Apa nih soalnya? Kalau buat soalnya Bu Siti tuh katanya soalnya kayak nggak terlalu susah gitu, tapi aku juga nggak ngerti karena aku nggak di kelas reguler tuh nggak diajar sama Bu Siti sama sekali. Esai. Emang kalian nggak dikasih tahu soalnya gimana? Bu Eka esai. Tapi kalau Bu Eka biasanya esai sih, biasanya. Tapi nggak tahu kalau tiba-tiba pilgan ya ke kalian. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Terus gitu aja. Cepet banget. Udah gitu doang, rambut itu gitu doang. Udah, itu kayak udah tak ringkesin aja. Udah gitu doang, karena rambut emang gitu doang. Apalagi? Mana lihat?
lagi? Aku juga bingung, materinya dikit. Apa? PPT apa? Di Klovenyak. Lah, piye sih? Apa? Oke, teman-teman, last checking. Ada yang mau ditanyain lagi nggak sebelum itu, sebelum udah ini? Ada lagi ya yang masih dibingungin gitu buat kromato? Ada yang masih dibingungin nggak? Atau kalian udah paham konsepnya kromato? Apakah aman? Tuh, udah. Udah aman? Udah. Oke, kalau udah, makasih. Mungkin kalau nanti misal teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa chat aku aja di IG ku Anya Jessica. Terus kalau kalian bingung TDM, aku bikin tutor TDM besok. Tapi Zoom, kalian bisa klik link di IG aku aja gitu. Oke. Sumpah, wow. Hah? Sumpah, aku di pojok